Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Adil dengan NIM 22070250257. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video vlog untuk menyelesaikan tugas dari vlog, yaitu matkul manajemen aset liabilities, yaitu dosen pengampunya yaitu Pak Agung Haryanto. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas GCG. Apa itu GCG? Jadi GCG itu singkatan dari Good Corporate Governance, yaitu sistem, proses, dan seperangkat aturan untuk mengelola perusahaan secara profesional dan transparan dan bertanggung jawab. Itu pengertian atau singkatan dari GCG, Good Corporate Governance. Dari GCG tersebut ada prinsipnya. Prinsipnya itu ada 5. Yang pertama, prinsip GCG itu ada 5. Yang pertama ada transparansi, lalu yang kedua ada akuntabilitas, lalu yang ketiga ada responsibilitas, dan yang keempat ada independensi, dan yang kelima ada kewajaran. Dari prinsip tersebut, selanjutnya kita akan membahas manfaat GCG bagi perusahaan. Jadi GCG ini ada manfaatnya dari perusahaan. Jadi yang pertama, manfaatnya itu meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investor. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan kondusif. Nah, yang ketiga, membantu mitigasi resiko bisnis jangka panjang. Oke, selanjutnya kita akan membahas GCG dapat diukur. Jadi GCG ini dapat diukur dengan kepemilikan manajerial, institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Oke, selanjutnya kita akan membahas indikator GCG. Indikator GCG adalah tolak ukur penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Yang baik biasanya dinilai melalui 5 prinsip dasar. Itulah indikator GCG tersebut. Selanjutnya kita akan karakter governance, meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, dan reslensivitas, dan berorientasi pada konsekuensi. Berorientasi pada konsensus. Oke, next, selanjutnya kita akan membahas Asset and Liability Committee atau ALCO. Jadi Asset and Liability Committee ALCO ini komite yang bertugas untuk membantu direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas atau pengontrolan yang terkendali melalui penetapan kebijakan strategi aset dan liabilitas atau Asset and Liabilities Management. Nah, yang kedua, komite yang dibentuk untuk membantu direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan
pengelolaan aset dan liabilitas bank. Lalu yang ketiga, komite pendukung direksi dengan tugas menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan aset dan liabilitas serta pengambilan keputusan yang terkait melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitas bank secara terintegrasi. Lalu kita akan membahas tugas dan tanggung jawab dari ALKO. Dari sini kita dari BSI ya, 2023. Jadi yang pertama ini menetapkan dan mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan aset dan liabilities. Lalu yang kedua ada mengevaluasi, jadi setiap pengerjaan atau kinerja kita evaluasi di tugas atau tanggung jawab ALKO. Lalu yang ketiga ada melakukan apa saja yang menjalin kebaikan dan kinerja dengan baik dan bermanfaat. Lalu yang keempat ada melakukan kaji ulang pricing atau penetapan harga aktiva dan pasiva untuk memastikan pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, minimum biaya dana dan memelihara struktur neraca bank sesuai dengan strategi ALMA atau Asset Liability Bank. Lalu yang kelima ada melakukan apa saja yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Lalu yang keenam ada melakukan batasan liquidity management, gap management, pricing management, dan FX management. Lalu yang ketujuh ada menetapkan dan ke-8 ada melakukan. Oke, next kita akan membahas struktur ALKO. Struktur ALKO dalam BSI ya. Jadi ALKO ini perusahaan atau komite di BSI. Jadi ketuanya ada presiden. Jadi strukturnya itu ada ketua, wakil ketua 2, sekretaris 1 dan sekretaris 2 dan anggota. Dalam Asset and Liability Committee ini mempunyai struktur dan tugas yang sudah terstruktur dengan rapi dan bermanfaat. Oke. Jadi bagaimana mekanisme operasional bank syariah? Oke. Konsep dasar operasional perbankan syariah. Jadi kita dari konsep dasar operasional perbankan syariah, yaitu yang pertama bunga yaitu riba nasiah. Pada umumnya melekat pada aktivitas simpan pinjam uang pada perbankan konvensional. Lalu yang kedua, bank syariah tidak menempuh cara transaksi pinjam meminjam berbunga. Lalu yang ketiga, bank syariah mencari keuntungan usaha melalui kegiatan yang bebas riba. Nah, distribusi bagi hasil ini gimana? Oke, distribusi bagi hasil bank syariah atau pembagian hasil usaha. Jadi, pembagian hasil usaha antara sohibul mal, pemilik dana atau masyarakat dengan mudharib, pengelola dana bank syariah berdasarkan akad mudharabah adalah sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Jumlah data yang tersedia dulu, dari jumlah data yang dapat dihimpun dari berbagai apa saja nih faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Jumlahnya dana dapat yang dihimpun dari berbagai apa aja. Jadi ada modal, simpanan masyarakat, dan sumber lain seperti sukuk, penempatan dari bank-bank lain atau dari bank syariah lain. Jumlah dana dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan saldo harian dan saldo rata-rata bulanan.
Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Gimana sih kita mengetahui faktor mempengaruhi bagi hasil? Jadi gini, yang pertama ada investment rate, yaitu persentase jumlah dan simpanan yang dapat disalurkan atau diinvestasikan ke dalam pembiayaan. Yang kita kenal itu dengan istilah FDR. FDR adalah Finance to Deposit Ratio. Begitu. Lalu yang kedua, faktor mempengaruhi bagi hasil itu ada nisbah bagi hasil. Jadi di nisbah bagi hasil ini merupakan kesepakatan antara nasabah sebagai pemilik dana, yaitu sohibul mal, dengan bank mudharib mengenai besaran bagi hasil yang diperoleh dari usaha bank syariah. Nah, yang ketiga ada metode akunting bagi hasil. Metode akunting dari bagi hasil. Nah, di sini ada dua metode akuntansi yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan usaha yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan nasabah, yaitu apa saja? Yang pertama, pembagian pendapatan, yaitu revenue sharing. Lalu ada pembagian laba atau rugi, yaitu profit atau loss sharing. Lalu selanjutnya ada pembagian pendapatan, yaitu revenue sharing. Lalu selanjutnya lagi ada pembagian laba atau rugi, profit atau loss sharing. Nah, yang terakhir ada praktek bank syariah di Indonesia sampai saat ini menggunakan metode revenue sharing. Dari pembagian pendapatan, pembagian laba atau rugi, dan pembagian pendapatan dan pembagian laba atau rugi dan praktek bank syariah itu termasuk dari metode akunting dari bagi hasil. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu selanjutnya ada tingkat pendapatan pembiayaan, yield to financing. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan dari aktivitas pembiayaan akan menentukan bagi hasil kepada nasabah. Lalu yang kedua ada pembiayaan bermasalah akan menyebabkan pendapatan dan bagi hasil akan berkurang. Oke, demikianlah vlog atau video dari vlog manajemen aset liability. Kita tadi menjelaskan GCG dan struktur dan lain-lain ya. Mungkin cukup sekian vlog ini manajemen aset liability untuk menyelesaikan tugas-tugas dosen pengampu saya, yaitu Pak Agung Haryanto. Mungkin cukup sekian ya. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.